warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 dari kelas R1A mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempersembahkan podcast BBM Satu Pintu. Halo semua teman-teman, kita selamat datang di podcast kita hari ini. Kita bakal bahas topik yang mungkin terdengar berat bagi kita ya. Bagi orang lain belum tentu, ada yang berat, ada juga yang biasa saja. Apa sih topiknya itu? Topiknya tentang BBM Satu Pintu. Jadi di sini gue nggak sendirian, mungkin ditemani oleh dua narasumber kece. Yang pertama itu ada Najwa. Dan narasumber yang kedua itu ada Salsabila. Hai. Lalu di sini kita masuk ke apa sih itu BBM Satu Pintu. Oke, untuk Najwa kita bahas dulu dari awal. BBM Satu Pintu itu sebenarnya apa sih? Simpelnya gini ya, BBM Satu Pintu itu kebijakan yang dibikin oleh BBM sendiri. Dia tuh memiliki badan usahanya satu yang diatur oleh BUMN. Dia itu tujuannya biar gampang diawasi sama gampang diteliti gitu lah ya. Kalau menurut dari Salsa? Bayangin kayak jalur masuk cuman ada satu, jadi semua keluar lewat jalur itu pemerintah mikirnya biar gampang nge-tracknya dan sistem distribusi nggak berantakan. Berarti intinya itu kayak pemerintah mau bikin sistem serba rapih gitu ya? Iya. Berarti kayak misalnya tapi benar serapi itu atau cuma kayak biasa aja gitu? Apa dari kita yang nganggap pemerintah itu kayak bakal dirapikan tapi udah nyampe beberapa tahun atau beberapa bulan tapi tetap tidak dirapikan, itu gimana tuh? Itu sih ya emang harus harus dilihat lagi kan ya, kinerjanya mereka tuh kayak gimana dalam belakangan ini gitu ya, karena pemerintah kan gampang banget ya buat ngelihat alur kerjanya tuh dia tuh mau kemana gitu. Jadi kalau dibikin satu badan usaha ini kan gampang dilihat ya. Iya. Nah kalau dibagi dua kan jadi susah dilihatnya, kayak mungkin yang satunya terbengkalai, yang satunya tuh gampang dilihat gitu. Oh, berarti hitungannya tuh kayak satu-satu dulu lah. Iya. Kalau satu itu udah terjalan atau udah dilaksanakan baru selanjutnya gitu. Iya betul. Next. Berarti jadi selanjutnya kita lihat dulu nih, misalnya kayak sisi positifnya itu kenapa sih kebijakan ini dianggap kayak efisien gitu dalam BBM Satu Pintu? Ya itu yang bilang dari awal deh, pemerintah gampang melihat BBM ini lari kemana gitu. Kalau misalnya dua jalur gitu kan gampang menyimpang ya, gampang ada korupsi gitu kan. Jadi ya sebetulnya yang dari awal saya bilang gitu. Kalau buat Salsa? Ya kan plus harga. Harga. Soal harga. Apa soal harga, karena pengendaliannya terpusat harga jadi lebih stabil, terutama buat daerah-daerah yang distribusinya bermasalah. Berarti itu hitungannya kayak lebih digampangin dikontrol dulu atau lebih stabil, kayak misalnya kerapian gitu atau gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Seperti itulah. Ya, Kalau misalnya nih diatur gitu. dia itu kayak dari pemerintah atau enggak yang si perapihnya ini dia kayak tidak ke kontrol, terus lebihnya itu kayak nggak stabil, itu bakal diomongin lagi atau tetap dilanjutkan? Harus diomongin. Kalau nggak diomongin nanti dia keluar jalur sendiri, kayak masalah bakal ada terus kalau nggak diomongin lah ya. Berarti kayak hitungannya tuh dirapatin dulu ya? Ya betul, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, terus kan di situ juga pasti ada risiko monopoli ya, risiko monopoli terselubung. Jadi tapi ini ya ada sisi sensitifnya. Potensi monopoli itu kan
buat dari Salsa, coba jelaskan kenapa ini rawan. Karena kalau cuman satu permainan yang pegang kendali distribusi BBM, otomatis dia punya kuasa besar banget, mau mengatur pasokan dasar bahkan standar SPBU, dia bisa. Kalau buat pendapat dari Najwa, Itu sih bikin perusahaan lain susah masuk ya kalau caranya seperti itu. Jadi kayak perusahaan swasta tuh jadi mikir ngapain sih gue saingan sama yang begitu lah ya kan. Jadi semuanya tuh harus dipegang jadi satu perusahaan yang akhirnya tuh persaingan tuh nggak gampang masuk gitu. Persaingan dulu nggak gampang masuk. tapi kalau misalnya nih kayak kalau ada persaingannya gitu ya, itu apa yang bakal dilakukan? Apa tetap saingin mereka pada, atau kita nyari jalan yang lain? Cari jalan lain dong. Cari jalan lain dengan misalnya tapi dia tetap ngikutin gitu loh. Misalnya kita udah nyari jalan lain, tapi orang itu kayak ngelihat ke kita, ngikutin ngesaingin ke kita semua gitu. Gimana cara ngatasinnya itu? Apa bakal tetap kita ubah-ubah terus, atau kita tetap menggunakan itu tapi caranya itu dengan beda? Tetap menggunakan cara itu tapi harus yang cara lain sih ya. Dengan cara yang lain. Iya. Berarti itu kayak ya, berarti ada dampaknya juga nggak sih ke masyarakat? Ada. Misalnya kayak gini nih, kayak kalau buat masyarakat tuh kayak kita nih, dampaknya itu apa? Jadi apa ya? Apa kekurangan bahan bakar, atau kesusahan buat nyari bensin atau gimana pun? Kesusahan cari bensin lah ya kan itu. Bahan bakarnya jadi kehalang kalau ada masalah seperti itu. Tapi gini, kalau misalnya kesusahan kan, tapi ada yang namanya tuh sejenis kerang, itu kan ada pom bensin yang baru tuh, baru atau udah lama gitu. Itu kan beda dengan BBM itu kan yang kayak ada pertalite atau itu ya kan. Kalau untuk yang kerang itu kan berbeda-beda dengan yang lainnya tuh, kayak dia menggunakan bensin juga tetapi beda nama. Kalau misalnya kita isi ke situ, apa bisa, atau kita tetap menggunakan BBM tersebut agar BBM itu tetap berjalan atau tetap ada? Harus tetap ada. Meski ya banyak banget persaingan harus tetap ada. Tetap lanjutin. Iya. Kalau dilanjutin nih, tapi kan di situ kita juga konfirmasi ke pemerintah atau ke yang lain dong, karena kan itu bensin habis atau itu kan itu dari pemerintah juga kan, iya. Atau misalnya kita tetap menggunakan kerang tersebut itu, tapi untuk namanya itu diganti gitu. Ngapain harus diganti? Harus tetap itu aja, namanya satu aja. Oh, tetap itu aja. Ya. Kalau misalnya untuk Salsa, Makanya disebut monopoli terselubung, gak kelihatan terang-terangan tapi praktiknya mirip. berarti kayak cuma ada satu warung nasi di kampung gitu ya? Iya. Kan pastinya kalau itu kan warung ya. Kalau kan ini BBM itu kan persaingannya emang sangat Gede, banyak ya. iya. Ada yang ini kerang, terus ada juga yang pom bensin biru, ada pom bensin merah, terus ada juga pom bensin yang lain. Kalau misalnya itu berdempetan, ada yang kerang, ada juga pom bensin merah, tapi pom bensin merah ini bensinnya habis, benar-benar habis, sedangkan si kerang ini masih banyak, terus dia posisinya kayak kosong gitu ya, bukan kosong sih, kayak harganya itu lebih mahal, tapi masyarakat itu nggak mau untuk di kerang, tapi dia kekeh nih untuk ngeginiin ke pom bensin merah ini gitu kan. Kalau misalnya masyarakat itu nggak terima pom bensin merah ini kosong, terus dia untuk kayak demo atau enggak kita untuk memajukan omongan ke pemerintah, itu dibolehkan atau tidak gitu?
Ya justru nggak boleh lah ya kalau ada demo-demo gitu. Mending kita tunggu aja kebijakan dari pemerintah selanjutnya seperti apa. Iya, tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kan itu nunggu kebijakan dari pemerintah ya. Kalau misalnya dari pemerintahnya tetap kekeh itu dikosongkan, kita sedangkan pertalite atau enggak pom bensin merah itu kan dioper ke daerah yang lain tuh, kayak pas itu di mana ya, Maluku atau apa gitu, itu kan kekurangan bensin, dioper pada ke sana. Nah itu pasti nggak terima dong masyarakat yang ada di daerah kita semua gitu. Iya. Kalau misalnya Siapa yang dijawab? kayak gitu pasti ya warga juga kesel dong, pasti demo, mau nggak mau demo. Nah demo itu katanya tidak dibolehkan, nunggu ini. Kalau misalnya dari masyarakat dari pemerintahnya keke itu, masyarakat harus gimana, yang punya mobil, motor, atau kendaraan yang lain. Kalau bensin itu tidak ada. Menurut saya Menurut aku sih kita ya cari apa namanya, jalan keluar. jalan keluarnya. Misalnya kita menggunakan transportasi umum yang lainnya yang berbahan listrik. Berarti berbahan listrik gitu ya. Iya. Oh berarti ya, kayak enaknya gitu ya. Ya ke satu lagi kayak misalnya ke situ aja, mau kemana aja gitu. Hitungannya di situ ada warung, cuma ada satu-satunya, kita mau kemanapun nggak bisa. Jadi ya kan, ya dibilang kita juga susah dong, mau isi bensin dimanapun kondisinya jauh. Ya kalau misalnya kayak kita mau beli barang nih, barang itu nggak enak nih, atau enggak barang itu kayak gimana gitu, kayak kok barang itu aja mahal gitu, sedangkan kayak di sebelahnya barangnya bagus-bagus tapi mahal, kayak nggak gimana ya, kayak nggak ngotak gitu harganya loh. Jadi tapi bagus harganya mahal, misalnya di sini harganya 1 juta, sedangkan yang di situ harganya berapa juta gitu. Lebih baik kita mikir-mikir dong yang ini, tapi ngelihat dulu bahannya gitu. Ada juga yang bahannya itu kayak kain sutra atau enggak apa gitu kan, sama aja kayak ya terlalu tipis sekali ditariknya robek tuh. Makanya itu di situ jadi lebih baik ya kita nyari yang benar-benar bagus dan harganya juga kualitas. Terus untuk analisis bagi mahasiswa, kita simpulkan sebagai mahasiswa yang harus kritis kebijakan ini atau enggak? Menurut aku sih kebijakan ini tuh oke ya kalau dijalankan secara transparan dan diawasi secara ketat. Dan jangan sampai kekuasaan dari pihak lain merenggut apa yang udah kita jalani selama ini gitu lah ya. Kalau tanggapan dari Salsa? Setuju, satu pintu nggak masalah, asal pintunya nggak ditutup rapat-rapat sampai pemain lain nggak boleh masuk menguasai monopoli, harus jalan. Oh berarti hitungannya ya kayak misalnya yang nggak boleh masuk regulasi itu misalnya kayak apa gitu, pintu apa gara-gara apa dari masalah yang BBM itu tidak boleh ada BBM lain untuk masuk ke dalam tersebut atau gimana? Saya nggak boleh masuk aja Karena apa takut persaingan, apa takutnya mungkin karena persaingan ini sih, persaingan dari bensin tersebut atau Iya. BBM tersebut. Kalau misalnya kan di sini kebijakan itu ya di jalan secara transparan gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam kekuasaan satu pihak kelewatan besar, kalau misalnya itu kan kelewatan besarnya gimana? Padahal kan itu hitungannya kekuasaan yang besar semuanya dong, masyarakat semuanya. Itu kenapa bisa dibilang kekuasaan besar? Bukannya itu hitungannya kayak nggak ada kekuasaan besar ya? Kan itu dia kerubungin semuanya, diomongin di situ secara seluruh masyarakat yang ada di situ. karena ini karena
banyak banyak masalah korupsi tentang BBM kan yang sekarang ini. Oh, yang sebelum-sebelumnya pernah gitu ya. Iya. Kalau misalnya nih dalam korupsi itu Hmm. terulang kembali, Iya. itu apa kita akan memajukan ke pemerintah untuk ini lagi atau udah pasrah gitu aja? Harus diajukan ke pemerintah. Kalau nggak kayak gitu dia bakal terus-terusan ada Oh, masalahnya. berarti mau nggak mau kita langsung ke pemerintah untuk diomongin agar itu tidak akan kembali terulang lagi gitu. Tapi gini ya, korupsi itu kan susah untuk dihilangkan, ya kan? Iya, dari Nah, sifat pribadi pribadi. manusia sendiri. Makanya itu, kalau misalnya kayak kita berusaha untuk mengajukan ke pemerintah agar korupsi itu dibasmi, itu nggak mungkin dong, karena kan Iya, pemerintah aja kayak gitu. Iya. Korban yang lain aja pada kesusahan, dia kemana gitu? Iya. Hitung aja kayak korupsi kemana-mana ada, sedangkan presiden atau enggak pemerintah itu udah tahu ada korupsi, kenapa nggak dibasmi? Kenapa dia masih aja kayak dilanjutkan, biarkan korupsi itu masih ini berjalan gitu? Kan yang ada kesusahan juga masyarakat itu. Iya betul. Betul. Apa dibiarkan kayak seperti korupsi yang lain tuh kayak ini duit itu kan dibiarkan, apa digituin? Yang enggak lah, kan pemerintah juga pasti di balik layar itu merencanakan penangkapannya, tapi yang enggak instan, dia butuh proses juga dia. Berarti butuh kayak kerjasama lah Ya. untuk dirapatkan dulu, habis dirapatkan baru Baru aksi. gimana caranya supaya nangkep ini. Ya, Kayak pas sebelumnya tuh kan, sebelum Prabowo itu kan sebelum dijadikan presiden, dia ngebasmi yang korupsi berapa triliun itu langsung ketangkep kan. Iya. Berarti hitungannya kayak gitulah caranya ya. Semua ada proses ya, enggak instan. Iya sih, tapi gimana ya, susah juga kalau misalnya langsung sat-set nangkep gitu aja kan. Kalau misalnya nangkep gitu aja kan pasti ya korupsi itu bakal kabur Ya. kemana aja. Tapi dia mau menggunakan identitas apapun itu bakal ketahuan gitu loh. Ya ibarat kata mah kayak bangkit mau diumpetin sedalam mungkin pasti bakal kecium kan. Iya sih, Ya. ya mau nggak mau ya, kalau misalnya itu tidak dibasmi korupsi BBM tersebut, ya mau nggak mau inian ya, apa mau nunggu masyarakat benar-benar panas, benar-benar emosi habis itu nyerang ke pemerintah yang lain, apa harus kayak gitu? Kalau di zaman sekarang pasti iya ya, terdengar banyak ya demo-demo seperti kayak gitu ya. Tunggu dari kitanya yang gerak baru pemerintah gerak. Kalau kitanya nggak gerak ya mungkin di balik layar itu pemerintah pasti masih hahaha Iya, kan. contoh kayak yang kemarin tuh yang demo itu juga gimana ya, itu biasa aja gitu, giliran kita udah maju kita nyerang Baru kan Baru. mereka gerak ya. dia ketakutan, cengenges, awalnya senang-senang joget-joget, tanya jebret aja. Kayak anak kecil aja disuruh Iya. ini nggak mau ganti sabet maknya baru mau. Makanya itu Iya. berarti pemerintah itu kayak itu kan dia kayak anak kecil lah, Anak kecil, masih harus dituntun. pertumbuhan itu harus dituntun dulu ya kali, Nggak- disabet dulu baru. jalan. Ya. Harusnya kan pemerintah itu otaknya udah jenius dong, harusnya tanpa kita dorongin atau tanpa kita kasih tahu juga harusnya dia laksanain dong. Ya karena Ya udah, kan? udah dewasa juga kan pikiran masih kayak pikiran anak kecil lagi. Nah makanya itu ya kali kayak lu itu korupsi digituin, Suruh korupsi dulu. gitu. Iya masih itu. Nggak lucu kan. Masa kayak anjing ngasih makan dia sih gitu. Atau enggak, ih kok kayak gitu, Aneh. aneh gitu. Harusnya kan inisiatif lah sendiri atau enggak langsung ketua dari pemerintahnya atau gimana, kan itu ada cabang-cabangnya juga tuh. Harusnya di situ berdiskusi gimana caranya ini gitu agar ya BBM tersebut juga nggak bakal terjadi korupsi terulang kembali. Kemarin tuh ada itu tentang si Dalil juga, tapi itu kayak BBM lagi, masalah BBM lagi tuh. Makanya jangan sampai terulang-ulang terus. Makanya di situ kita sebagai masyarakat itu juga kita harus mengatasi itu semua gitu. Kita juga punya hak kan. Iya, karena kan kita
banyak kendaraan, kita juga butuh bensin. Ya kali kita nggak berhak untuk ngatur semuanya dong. Betul. Ya kali pemerintahnya doang. Kalau misalnya bukan pemerintah yang nggak mau gerak, ya kitanya mau nggak mau. Kalau mereka pada larang kita untuk demo atau enggak kita komplain ke yang lain, ya udah mau gimana lagi, kita pakai kekerasan gitu. Tapi kalau kekerasan juga bahaya Ada juga. batasannya. Iya, tapi ya mungkin kekerasannya seperti kayak yang di demo aja gitu. Tapi demonya itu jangan terlalu kayak bawa barang-barang atau enggak nyampe ngebakar. Ya paling ngedemonya dengan perkataan aja agar si korupsi tersebut atau pemerintah tersebut itu buat tanggung jawab pelaku atau korupsinya, agar BBM-nya itu berjalan lancar dan tidak ada korupsi tersebut gitu kan. Ya paling cukup segitu aja. Jadi kesimpulan dari saya tuh kayak BBM satu pintu itu bisa banget jadi kayak solusi efisien. Tapi juga bahaya kalau misalnya bikin pasar jadi dikuasai oleh satu pihak gitu. Kan harusnya semua pihak juga menguasai dong. Nggak mungkin ya satu pihak doang. Kalau misalnya satu pihak juga susah buat berdiskusi atau enggak buat nyari bahayanya ini. Kalau misalnya satu pihak juga pasti bahaya, apalagi kalau misalnya semuanya juga belum tentu bahaya itu bakal terjadi gitu. Ya udah di sini makasih banget buat Najwa sama Salsa Sama-sama. yang udah sharing pendapat. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kita hari ini bikin kalian